Kemarahan Alfred. Buk A. Hana dan Nyonya Samantha berteriak histeris saat Alfred melayangkan tinjunya pada wajah tampan putranya. Buk, buk, buk. Alfred memukul Gilbert dengan terus-terusan, membuat putranya tak ada celah untuk menghindar. Kini Gilbert hanya pasrah menerima pukulan dari Alfred. Emily memundurkan langkahnya. Dia hanya menatap dengan tatapan terkejut dengan tangan yang menutup mulutnya. "Mas, berhenti mas," panik Hana. "Alfred, apa yang kamu lakukan? Dia putramu," histeris Nyonya Samantha. Danjel hanya diam, dia menatap Gilbert dengan datar. Saat Emily ditampar tadi, Danjel sangat marah. Dia memang orang yang humoris, tapi tak pernah sedikit pun dia bermain tangan dengan wanita, apalagi dia membenci pria yang menyakiti fisik seorang wanita. "Kamu gila mas, Gilbert bisa tiada, berhenti mas. Lebih baik dia tiada daripada membuat malu keluarga," seru Alfred dengan dingin setelah dirinya menyudahi pukulan pada wajah putranya. Tampak Gilbert tak berdaya, dirinya sudah lemas. Jika Alfred tak memegangi kerah bajunya, pastilah Gilbert sudah tumbang. Dia seorang pria, tugas pria melindungi wanita bukan malah sebaliknya. Dia telah menikahi Emily. Itu artinya Emily adalah putriku. Seorang ayah akan melakukan apapun demi putrinya, bentak Alfred menatap tajam ke arah putranya yang berusaha membuka mata. "Brooke." Alfred melepas tangannya dari kerah Gilbert. Pria itu menatap datar Gilbert yang terkapar begitu saja di lantai. Hana segera menurunkan Revin. Dia mendekati putranya yang tak berdaya itu dengan tangisan histeris. "Gilbert, mas, telepon ambulans. Kita harus bawa dia ke rumah sakit," sentak Hana. Alfred bergeming, begitu pula dengan Danjel. Kedua pria itu hanya menatap datar Gilbert yang kesakitan. "Daddy, Hicks, Daddy." Revin menangis, dia melihat bagaimana Gilbert meliuk kesakitan. Danjel mendekati keponakannya yang masih mengenakan handuk. Dia membawanya ke gendongannya dan segera pergi ke kamar bocah itu. "Telepon ambulan," teriak Hana panik saat melihat Gilbert yang sudah tak sadarkan diri. Emily tersadar dari keterkejutannya. Dia mengambil sebuah ponsel dari atas nakas dengan tangan yang bergetar. Belum saja dia menelpon, Alfred lebih dulu mengambil ponselnya dan melemparnya. "Brak." Emily, Hana, dan Nyonya Samantha menatap tak percaya pada Alfred. Mereka jelas tahu saat ini emosi Alfred tengah tidak stabil. Tapi Gilbert benar-benar butuh pertolongan. "Tidak usah menolongnya, dia sudah menyakitimu. Dia tidak pantas disebut seorang pria karena telah menyakiti ibu dari anaknya," geram Alfred. "Tapi Dad, Mas Gilbert, biarkan dia, kalau perlu tiada sekalian," sela Alfred dengan sorot mata yang tajam. "Mas," sentak Hana dengan air mata yang berlinang. Emily menghapus air matanya. Dia mengambil ponsel suaminya dan mencoba untuk menyalakannya. "Kenapa kau masih menolongnya? Biarkan dia. Saat dia menyakitimu, dirinya tak berpikir tentangmu. Untuk apa kau menyelamatkannya?" seru Alfred. "Dad, setidaknya demi Revin. Aku tidak ingin di umurnya yang belum menginjak 5 tahun dia sudah menyandang status yatim. Aku tidak mau." "Hicks." Alfred meraup wajahnya kasar. Dia memanggil beberapa bodyguard untuk membantu membawa Gilbert ke tempat tidur. Gilbert pun dipindahkan ke tempat tidur. Tak lama dokter keluarga pun datang dan memeriksa keadaan Gilbert. Selama dokter memeriksa, Emily dan yang lainnya berada di luar kamar. "Ini semua gara-gara kamu," unjuk Nyonya Samantha tepat di depan wajah Emily. "Kamu pembawa masalah dalam keluarga ini. Semenjak kamu datang ke rumah ini, masalah tidak pernah ada habisnya. Bahkan kamu telah membuat ayah dan anak hampir saling membunuh." Emily menatap Nyonya Samantha dengan tatapan datar. Dia sudah terlalu muak dengan drama yang Nyonya Samantha mainkan. "Saat saya hamil Revin, belum sempat saya beritahukan pada suami saya tentang kehadirannya. Anda menyuruh saya pergi atau menggugurkan kandungan saya.
Setelah saya kembali, Anda menyulik anak saya dan berencana membunuhnya. Sebenarnya Anda manusia atau setan? Kamu? Emily menempelkan telunjuknya di depan bibirnya. Dia menatap Nyonya Samantha dengan tatapan tajam. Shut, jangan berteriak di depan wajahku. Suatu saat nanti, di saat kebusukan Anda terbongkar, di saat itu saya adalah orang pertama yang menertawakan Anda. Ingat Nyonya, sebaik apapun Anda menyimpan bangkai, nantinya pasti akan tercium juga. Karma itu ada Nyonya, ucap Emily dengan nada rendah. Alfred memperhatikan interaksi menantu dan ibunya dengan kening mengerut. Dengan langkah lebar, dia pun mendekati kedua wanita berbeda usia tersebut. Apa maksudnya, Em? Yang menyuruhmu pergi? Tanya Alfred. Aku tidak yakin jika Daddy akan percaya padaku, tapi aku berkata jujur, wanita ini yang telah membuatku pergi dari kehidupan Gilbert, jawab Emily dengan penuh tekanan. Alfred menatap istrinya yang terlihat biasa saja. Dari sini dia paham jika istrinya juga sudah mengetahuinya. Kamu juga tahu, Han? Tanya Alfred. Iya, Mas. Alfred mengepalkan tangannya. Dia seperti orang yang bodoh tidak tahu apapun mengenai hal ini. Bohong? Dia berbohong. Kamu tahu sendiri kan kalau saat itu Mama sedang pergi ke luar negeri, seru Nyonya Samantha. Alfred terdiam, dia kembali mengingatnya. Nyonya Samantha memang sudah pergi dari beberapa hari lalu sebelum Gilbert kembali dengan kesedihan. Tidak, Mas. Saat itu Mama meng-cancel tiketnya. Dia pergi menemui Emily untuk mengusirnya. Setelah Hana yang sudah geram dengan keadaan. Nyonya Samantha menatap tajam ke arah Hana, tetapi menantunya itu tak mengindahkan tatapannya dan malah berusaha meyakinkan sang suami. Kamu tahu? Tanya Alfred. Iya, Mas, supir mansion yang mengatakannya sendiri padaku saat itu. Dia tidak mengantar Mama ke bandara, melainkan ke hotel yang berada di dekat dengan kontrakan Gilbert saat itu. Dia memantau pergerakan Gilbert, dan saat Gilbert tidak ada barulah dia menemui Emily. Wajah Nyonya Samantha seketika menjadi panik. Dia menatap putranya sambil melambaikan tangannya. Tidak, dia memfitnah Mama. Anda masih menyangkalnya, Nyonya? Bahkan Anda menulis surat palsu untuk suamiku agar dia membenciku, sentak Emily. Nyonya Samantha kembali menatap tajam Emily. Dia memegang lengan Emily dengan cengkeraman yang kuat. Beraninya kamu memfitnahku, sentak Nyonya Samantha. Alfred pusing dengan ketiga wanita itu dan yang mana yang harus dia percaya. Pikirannya dan hatinya sangat bertolak belakang. Jangan sakiti Emily, Mah. Jika memang Mama tidak merasa, buat apa Mama marah? Ujar Alfred sambil melepas cengkeraman Nyonya Samantha dari tangan menantunya. Emily mengusap tangannya. Dia menyeringai menatap wanita tua itu yang tengah menekan amarahnya. Tuan, mereka semua menoleh dan buru-buru mendekati dokter yang sudah selesai memeriksa keadaan Gilbert, kecuali Alfred. Alfred tak mendekati dokter itu, dia malah pergi entah kemana, tapi yang jelas dirinya akan melakukan sesuatu. Bagaimana keadaan cucuku, Dok? Apa harus dibawa ke rumah sakit? Tanya Nyonya Samantha dengan tatapan khawatir. Saya sudah menelpon ambulan, dia mengalami patah tulang pada hidungnya akibat pukulan yang sangat keras. Kami harus melakukan cek lebih dalam lagi dengan peralatan yang berada di rumah sakit, ujar dokter itu. Emily terdiam. Netranya melirik ke arah Gilbert yang terbaring lemah di atas kasur. Ada rasa kasihan tetapi dirinya merasa suaminya pantas mendapatkan amarah dari Alfred. Itu belum seberapa, Mas. Aku memang terlihat lemah, tapi kugunakan kelemahanku untuk membalasmu berkali-kali lipat dari rasa sakit yang aku rasakan. Licik, tapi inilah aku. Tak pernah lelah membalas seperti yang kau lakukan terhadapku. Batin Emily menatapnya datar ke depan.